sebab Yesus telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Jadi anaknya surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Serukan Injilnya itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Jadi anaknya surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Serukan Injilnya itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi sama Lause pagi ini. Kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya Lause mau tanya, siapa yang bangga sama Tuhan Yesus? Siapa yang adik-adik di sini bangga dan bahagia memiliki Tuhan Yesus di hidup kita? Lause percaya bahwa adik-adik semua bangga kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita semua. Nah, sebelum kita mulai Kaimtong Kids pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian ya adik-adik ya. Yesusku bangga padamu. Lagunya lagu baru adik-adik. Kita belajar sama-sama ya. Yuk kita sama-sama nyanyi. Hidupku anugerahmu. Keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku. Kaulah segalanya bagiku. Hidupku anugerahmu. Hidupku anugerahmu. Keselamatanku
hidupku anugerah-Mu. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpa-Mu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpa-Mu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Ku hidup karena-Mu, ku menang karena-Mu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kaulah Tuhan di hidupku. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dengan Tuhan. Tuhan, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang memberikan kami iman dan hati yang penuh kepercayaan. Dan semua karya-Mu menyatakan kepada kami bahwa Engkaulah kebanggaan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai KM Tong Kids pada pagi hari ini. Tolong Tuhan pimpin acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Adik-adik, kita nyanyi lagi yuk untuk Tuhan Yesus. Lagunya apa adik-adik? Ku daki gunung yang tinggi. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus ajak kita ke gunung, kita ikut gak? Ikut ya adik-adik ya? Siap ya adik-adik, kita nyanyi lagu ini ya. Ku daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki adik-adik ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku
Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan nyanyi sebuah pujian lagi, yaitu Bapak Abraham ya adik-adik ya. Kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Apa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, putar-putar, duduk. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lause. Nah kalian sekarang lagi liburan panjang ya, selamat berlibur. Tapi kalau kalian masih di Bandung, kalian datang ya beribadah ya. Nah adik-adik, Lause mau nanya nih, kalau seseorang berjanji dan tidak ditepati, bagaimana perasaan kalian? Mungkin kalian akan kecewa dan sedih, bahkan mungkin susah mempercayai orang itu lagi. Misalnya teman kita nih janji mau main ke rumah, tentunya kalian senang, kalian udah rencanakan dan siapkan mainan, makanan ringan. Tetapi apa yang terjadi setelah menunggu beberapa lama, teman tidak datang dan tidak memberitahu alasannya. Pasti kalian kesal ya, kecewa dan marah. Nah, sebaliknya dengan janji Allah pada Abraham, salah satunya akan menjadikan bangsa yang besar. Apakah janji itu ditepati? Tapi bagaimana janji itu bisa ditepati? Karena usia Abraham dan Sarah itu sudah lanjut. Tapi adik-adik ingat, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Terbukti dengan kisah yang akan kita pelajari dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar tentang firman Tuhan, khususnya cerita mengenai Abraham. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dengan jelas firman Tuhan ini dan kami boleh mendapatkan pelajaran lewat firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ke depan. Amin. Nah adik-adik, apakah kalian masih ingat cerita beberapa minggu yang lalu? Di mana ada 3 orang yang berkunjung ke kemah Abraham. Waktu itu firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, bagaimana reaksi atau tanggapan Sarah ketika mendengar hal itu? Nah, adik-adik, Sarah tertawa dan menurutnya tidak mungkin ia punya anak karena ia sudah lanjut usianya. Tapi tamu itu berkata bahwa
Tidak ada sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan. Dan ditegaskan kembali bahwa tahun depan Sarah akan mempunyai anak laki-laki. Adik-adik, tidak berapa lama kemudian Tuhan ingat akan janjinya kepada Abraham dan membuktikannya. Sarah mengandung. Dan adik-adik, bisa kalian bayangkan bagaimana kalau seorang nenek-nenek nih hamil. Kondisi tubuhnya sudah tidak kuat seperti waktu muda. Mungkin Sarah juga merasa malu ya, nenek-nenek kok hamil. Nah adik-adik, tetapi Tuhan di sini menepati janjinya ya. Adik-adik, walaupun kondisi tubuh Sarah sudah rentah, sudah lanjut, tidak lagi kuat, tetapi Tuhan menolong Sarah dalam masa-masa kehamilannya. Dari hari ke hari, perut Sarah makin hari makin membesar. Kurang lebih 9 bulan dia harus menjaga kandungannya. Ya, dengan berat mungkin dia membawa perutnya ya adik-adik, karena di dalamnya ada dede bayi. Namun Tuhan selalu memelihara Sarah melewati masa kehamilan. Akhirnya adik-adik, tibalah waktunya melahirkan. Dengan kondisi Sarah yang sudah tua dan resiko kematian yang sangat tinggi, namun Sarah berjuang untuk melahirkan. Tiba-tiba terdengar tangisan bayi. Gimana kalau tangisan bayi? Wah, adik-adik, seorang anak laki-laki telah lahir sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Kira-kira bagaimana perasaan Abraham dan Sarah ketika melihat ada bayi laki-laki di hadapannya? Tentunya mereka sangat senang karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan benar-benar terbukti. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak. Artinya tertawa. Waktu Ishak lahir, usia Abraham 100 tahun. Nah, adik-adik, dari keturunan Ishaklah nantinya akan lahir juru selamat, bukan dari keturunan Ismail. Dan dari keturunan Ishaklah itu yang dimaksudkan dengan janji Allah kepada Abraham. Kemudian adik-adik, pada usia 8 hari Abraham menyunatkan Ishak seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu Sarah berkata kepada Abraham bahwa setiap orang tuh akan tertawa mendengarkan karena peristiwa yang dialami oleh Sarah. Sekarang orang-orang melihat bahwa Sarah di masa tuanya melahirkan anak dan menyusui. Sesuatu hal yang tidak mungkin atau mustahil. Tapi Allah berkuasa dapat melakukan segala sesuatu walaupun menurut manusia itu tidak mungkin. Nah, adik-adik, setelah Lause cerita tadi, adik-adik bisa mengingatnya ya melalui pertanyaan yang akan Lause berikan kepada adik-adik. Hanya untuk menjawab iya atau tidak, atau menjawab benar atau salah ya. Yang pertama, Hagar melahirkan seorang anak laki-laki pada masa lanjut usia. Nah adik-adik, kalau adik-adik menyimak cerita tadi pasti tahu benar atau salah? Salah, bukan Hagar, harusnya Sarah yang melahirkan seorang anak laki-laki pada masa lanjut usianya. Yang kedua, nama anak Abraham yang lahir dari Sarah adalah Ishak yang artinya tertawa. Benar atau salah adik-adik? Benar ya. Yang ketiga, ketika Ishak lahir umur Abraham 150 tahun. Benar atau salah? Pasti kalau yang menyimak tahu ya. Salah. Harusnya berapa adik-adik? Berapa usianya? 100 tahun. Nah, yang keempat, Ishak
disunat pada umur 8 hari sesuai perintah Tuhan. Benar atau salah adik-adik? Benar. Nah, yang terakhir, Allah setia dan selalu ingat akan janjinya. Benar atau salah? Benar ya. Nah, kita juga mendapatkan pelajaran dari cerita tadi ya adik-adik, bahwa yang pertama, Allah selalu ingat dan menepati janjinya. Terbukti dengan lahirnya Ishak keturunan Abraham dan Sarah. Yang kedua, bahwa Allah berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu walaupun menurut manusia tidak mungkin. Dalam usia lanjut, Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ayat hafalan hari ini pendek sekali, adik-adik boleh ikuti ya. Kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Yuk kita sama-sama baca lagi dan belajar menghafal ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap kami senantiasa percaya akan apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan janjikan. Tolong kami ya Tuhan, bahwa kami senantiasa mempercayai Tuhan dan kami senantiasa menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan ya? Adik-adik bagus gak ceritanya? Adik-adik Lause juga jadi belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang hidup. Adik-adik kita akan merespon firman Tuhan, kita nyanyi Yesusku bangga padamu, hanya refnya saja ya adik-adik ya. Kita nyatakan bahwa iman kita, bahwa kita bangga kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah adalah harta kebanggaan kita semua. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Yesusku bangga padamu, Yesus kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu, kau segalanya di hidupku. Yesusku bangga padamu, Yesusku bangga padamu, Yesus kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu, kaulah Tuhan di hidupku. Adik-adik, terima kasih telah bersama KM Kids hari ini. Sampai jumpa lagi adik-adik di KM Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dong.